Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala tamami fadlihi wa ikramihi wa ala sabighi ihsanihi wa in'amihi. Wa huwa alladhi bi ni'matihi tatimmus salihat. وببركة عونه تتكامل الأعمال والحسنات وهو ذو الجلال والإكرام وذو الطول والإنعام فله الحمد واجبا وله الدين واصبا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak saja bersyukur secara lisan, mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetapi juga bersyukur dengan arkan, menggunakan seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk anggota tubuh kita, untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di rumah Allah di siang hari ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat berisalam, hadiah terindah, kado istimewa, marilah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mencintai Rasulullah SAW, mengikuti syarat beliau, dan juga tidak bosan-bosan mengirimkan salawat untuk beliau, kita termasuk umat Rasulullah yang pantas memperoleh syafaat dari beliau di akhirat kelak. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surga bersama beliau di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam beribadah merupakan salah satu tantangan bagi seorang muslim. Banyak atau tidak sedikit dari kita yang mungkin ketika mengawali suatu ibadah itu begitu semangat, luar biasa, menggebu-gebu. Tetapi ketika kita telah melakukannya berulang-ulang kali, mungkin terjadi penurunan. Semangat itu mulai meredup, atau mungkin semangat ibadah itu padam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah, bisa konsisten dalam semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yang pertama adalah dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha, upaya kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, mestilah kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga ketika kita berusaha dan berupaya
untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah. Mengapa? Karena tantangan untuk istiqomah itu sangatlah berat. Tidaklah ringan. Di antara tantangannya adalah karakter hati manusia yang berbolak-balik. Kata qalbun itu berasal dari kata qalaba yaqlibu, berganti-ganti. Summiyal qalb litaqallubihi. Dinamakan hati dengan qalb karena karakter hati itu berbolak-balik. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan hati itu seperti sebuah kapas. Mathalul qalb kamathalir rishah yuqallibuhar riyah bi ardin falah. Perumpamaan hati itu seperti kapas di tengah lapang yang berbolak-balik, yang berpindah-pindah karena hembusan angin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari bahwa karakter hati itu sangatlah rapuh, mudah berubah-ubah, mudah berganti-ganti, kadang bahagia, kadang sedih, kadang semangat, dan sebagainya. Artinya yang pertama tantangan adalah karakter hati yang mudah berbolak-balik. Kemudian tantangan berikutnya adalah adanya dorongan hawa nafsu yang senantiasa menyelimuti kita. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu mendorong manusia, menyuruh manusia. Di sini Al-Quran menggunakan lafaz ammarah dalam bentuk wazan fa'al. Artinya mubalaghah. Senantiasa terus menerus menyuruh kepada keburukan, kepada kekejian. Itulah hawa nafsu. Kemudian tantangan berikutnya adalah godaan setan. Setan tidak pernah libur menggoda manusia. Setan tidak pernah tidur menggoda manusia. Di dalam Al-Quran digambarkan ketika iblis berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kata iblis, kemudian akan aku datangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan menggoda kita dari segala sisi, dari segala penjuru. Tak pernah istirahat, tak pernah berputus asa. Dari ayat yang kami bacakan tadi, summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, sampai akhir hayat. Sebagian para mufassirin menyampaikan di ayat ini setan berkata mereka akan mendatangi manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari sisi kanan dan dari sisi kiri. Ada dua arah yang tidak disebutkan, yaitu arah atas dan arah bawah. Sebagian mufassir menjelaskan bahwa arah atas adalah isyarat kiblat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arah bawah adalah isyarat saat kita bersujud, saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka godaan setan sangatlah lemah.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama agar kita bisa istiqomah dalam beribadah adalah dengan berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang terdapat di dalam Al-Quran yang kami yakin kaum muslimin semua hafal, yaitu doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau cabut hidayah yang telah Engkau berikan kepada kami sampai akhir hayat. Kemudian doa berikutnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agama Engkau. Dan dalam riwayat lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam ketaatan kepada Engkau. Cara yang kedua agar kita bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyadari bahwa manfaat ibadah itu kembali kepada individu kita, kepada diri kita sendiri, bukan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan kepada keluarga kita, bahkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah menyampaikan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin rajulin wahidin ma zada fi mulki syai'a." Kalaulah dari awal manusia sampai akhir manusia dan jin adalah mereka yang sangat taat, mereka yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal tersebut tidaklah menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin rajulin wahidin ma naqasa fi mulki syai'a. Kalaulah dari awal manusia sampai akhir manusia dan jin, mereka adalah orang yang jauh dari Allah, sesat, tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal tersebut tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajalnya datang. Saat diantarkan ke kuburan, ada 3 yang mengantarkan manusia. 2 kembali dan 1 tetap bersamanya sampai hari kiamat kelak. 2 yang kembali adalah hartanya, keluarganya, dan yang akan tetap bersamanya di kuburan sampai datang hari kiamat adalah amal ibadahnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, cara agar kita bisa istiqomah dalam beribadah adalah mengetahui fadilah dari amal yang kita kerjakan. Mengetahui keutamaan ibadah yang kita kerjakan. Dengan kita mengetahui fadilah atau keutamaan amalan yang kita kerjakan, hal tersebut menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari ceramah singkat kita di siang hari ini adalah istiqomah adalah tantangan bagi seorang ahli ibadah, dan cara untuk senantiasa istiqomah adalah yang pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah menyadari bahwa manfaat dari ibadah tersebut adalah untuk dirinya sendiri. Dan yang ketiga adalah mengetahui fadilah atau keutamaan dari amalan yang ia kerjakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menolong kita untuk senantiasa istiqomah dalam beribadah sampai akhir hayat kita, sehingga kita tutup kehidupan dunia ini dengan husnul khotimah, dengan akhir yang baik. Mohon maaf atas segala salah dan kurang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.